Oke, terlihat Mas, Mbak, presentasi saya? Ya, Bu. Oke, sebentar ini saya. Oke, ini adalah materi yang berkaitan dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sebelumnya akan saya tanya dulu dari yang sudah membaca ataupun yang belum membaca dari kata ataupun judul yang saya berikan pada materi saya hari ini yang berkaitan dengan elastisitas. Apa sih yang disebut sebagai elastisitas itu? Siapa yang ingin memberikan komentar? Silakan. Mas Bagus mana ini? Keluar ya? Oke. Mungkin Mas ini Nafi Udin, apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Kemarin sudah sempat melihat slide-nya. Udah, tapi belum sampai full, Bu. Oke. Kalau menurut Mas Ahmad, apa sih, apa sudah pernah sebelumnya mendengar apa sih yang disebut sebagai elastisitas itu? Elastisitas itu apa ya? Kayak gimana? Ada. Elastis itu apa? Fleksibel gitu kan. Ya, Fleksibel. oke, istilahnya lebih fleksibel ya. Fleksibel itu maksudnya apa? Mengikuti. Oke, mengikuti, menyesuaikan kondisi yang terjadi seperti itu. Oke, kemudian kalau yang berkaitan dengan permintaan, kalau permintaan itu apa, Mas Bagus? Kondisi yang seperti apa? Atau dilihat dari sisi apa? Segi kebutuhan mungkin, Bu. Kebutuhan dari siapa ini? Dari konsumen. Oke, jadi kalau permintaan itu kita lihat dari sisi atau sudut pandang konsumen, di mana dari sisi konsumen ataupun pembeli ini bagaimana cara mereka untuk memenuhi kebutuhannya, apakah kebutuhannya dalam bentuk fisik ataupun non fisik, ya, dengan kemampuan yang mereka miliki, di mana kemampuan yang mereka miliki itu bisa dari sisi finansial ataupun tenaga. Oke, kalau penawaran Mas Iksan bisa menjelaskan penawaran itu kalau dilihat dari sisi apa ya? Penawaran. Tadi Mas Bagus menyampaikan kalau permintaan itu dilihat dari sisi pembeli ataupun konsumen. Berarti kalau penawaran dilihat dari sisi mana ini? Mengarah ke konsumen, Bu. Siapa? Mengarah ke konsumen. Penawaran konsumen. Oke, ada pendapat Ya. lain, Mas Nafiuddin atau Mas Bagus? Kalau penawaran dari sisi mana ini? Mungkin Ya? Produsen. Dari Sifat. Mbak Lia, apa Mbak Lia? Mungkin sifat. Sifat. Oke. Jadi gini, untuk permintaan kita lihat dari sisi pembeli atau konsumen, bagaimana caranya mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau dari penawaran ini adalah kita lihat dari sisi penjualnya. Jadi permintaan dan penawaran itu kita lihat dari sisi pembeli dan penjual. Nah, di dalam permintaan dan penawaran itu secara teori, ya, ada teorinya di mana untuk permintaan itu kita lihat dari dua sisi atau dua variabel, dan penawaran juga. Jadi kita lihat dari faktor harga dan faktor jumlah produknya. Jadi, kalau misalkan dari sisi konsumen atau pembeli, ya, seperti kemarin pada saat ini ya ada kegiatan kalian, itu kalau dari sisi konsumen, otomatis kan pasti akan memperhitungkan kalau saya lapar ataupun saya ingin makan, berarti kan berapa porsi yang saya butuhkan untuk memenuhi ataupun agar
ini rasa lapar saya hilang. Kemudian dari setiap porsi itu harganya berapa. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata saya mampu untuk membelinya hanya 1 porsi, berarti akan menyesuaikan saya akan membelinya berapa, kemudian dengan harga berapa. Kemudian kalau dari sisi penawaran berarti adalah dilihat dari sisi kalian sebagai penyedia penyedia makanan. Jadi pastinya paling tidak sebelum kalian membuka kegiatan ini pasti sudah memperhitungkan setiap produk atau setiap menu makanan yang kalian sajikan itu mempunyai nilai atau harga berapa untuk konsumen. Ya. Nah, kalau misalkan dari sisi kalian sebagai penjual otomatis karena orientasinya itu untuk mendapatkan keuntungan pasti ya. Kalau menurut kalian gimana? Paling tidak dari kegiatan itu meskipun persentase keuntungannya sedikit, apakah harapan kalian tidak mendapatkan untung atau ya paling tidak sudah berjalan dulu usahanya? Apakah seperti itu? Mbak Lia gimana? Enggak sih, Bu. Menurutku ya itu nomor 1 yang mendapatkan keuntungan. Ya, oke. Karena ya, orientasinya sebagai penjual ataupun sebagai penyedia produk itu kan karena orientasinya adalah bagaimana caranya mendapatkan untung. Jadi secara teori, jadi untuk teori penawaran itu apabila harganya itu relatif tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen ataupun pembeli itu harapannya adalah lebih banyak. Karena apa? Ya nanti kalau banyak yang terjual, untungnya juga banyak. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan pada kondisi di mana harganya itu turun, otomatis biar tidak mendapatkan rugi yang tidak mendapatkan kerugian, maka barang yang dijual atau produk yang dijual itu relatif sedikit. Itu adalah secara teori penawaran. Sedangkan kalau dilihat dari sisi permintaan, ya itu adalah kebalikannya. Kebalikannya maksudnya apabila harganya itu turun, otomatis banyak konsumen yang membeli. Tapi kalau kebalikannya, apabila harganya tinggi, maka konsumen itu akan mengurangi dalam membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh penjual. Nah, kalau kita hubungkan dengan elastisitas, di mana elastisitas itu adalah fleksibel ataupun menyesuaikan kondisi, maka nantinya permintaan ini atau perubahan atas permintaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual itu dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Ya, jadi fleksibel atau menyesuaikan kondisi. Bisa saja nanti meskipun harganya itu relatif mahal, tapi karena itu merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, maka tetap akan terjadi yang namanya permintaan banyak. Tapi ada juga, misalkan kalau ternyata ada produk pengganti dari produk yang awalnya, maka bisa saja nanti meskipun produk itu merupakan kebutuhan pokok, tapi karena ada penggantinya, bisa saja nanti permintaan atas produk A atau sebelumnya itu relatif lebih rendah daripada produk B. Ya. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan kalau kebutuhan akan beras ya. Misalkan memang kalau beras itu kan adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat kita. Kalau belum ketemu nasi, namanya juga belum makan ya. Tapi mungkin kalaupun di daerah itu karena misalkan lahannya atau sawahnya masih berproduksi dan selain memproduksi padi, misalkan juga memproduksi jagung ataupun mungkin tiwul seperti itu. Jadi makanya misalkan kalau ternyata ini panennya padi tidak memenuhi target mereka, maka kalau kita ini aja makan bisa diganti dengan misalkan
nasi jagung atau tuwul seperti itu. Jadi kebutuhan akan makan ini bisa tergantikan dengan produk yang lain. Itu ya. Oke, lanjut. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita, di mana nanti ternyata elastisitas ini yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran, di mana pokoknya di sini adalah kita melihat dari dua variabel harga dan variabel jumlah produk. Ya. Nah, nantinya untuk fleksibilitas ataupun perubahan dari harga dan perubahan dari produk ini nanti akan beberapa jenis ataupun perubahannya akan menunjukkan elastisitas seperti apa. Oke. Yang pertama kita masuk ke elastisitas permintaan terlebih dahulu. Tadi dikatakan oleh Mas Nafiuddin bahwa elastisitas itu adalah fleksibel ataupun menyesuaikan kondisi. Jadi fleksibel ini dipengaruhi oleh kepekaan untuk mengukur bagaimana besarnya jumlah barang, ya, jumlah barang yang diminta tadi, ya, karena kita dari sisi konsumen dengan perubahan dari harga barang yang diminta. Ya. Kemudian kepekaan ini karena tadi dikatakan kita mengukur dua variabel yaitu jumlah barang dan harga, jadi nanti yang kita nilai adalah dua variabel ini. Nah, dua variabel ini nanti dipengaruhi oleh apa? Fleksibel ataupun perubahan ini ataupun penyesuaian kondisi ini dipengaruhi oleh apa? Ini yang akan kita pelajari. Ya. Nah, untuk rumusnya untuk mencari elastisitas itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau permintaan itu rumusnya ED, elastisitas demand. Demand, ya, elastisitas demand, di mana rumusnya adalah perubahan dari jumlah barang yang diminta dibandingkan dengan perubahan dari harga. Nah, biasanya kalau ada kata-kata perubahan di sini, maka secara matematika atau dinotasikan dalam bentuk matematika adalah delta seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalau jumlah barang itu dinotasikan sebagai delta Q atau quantity, sedangkan perubahan harga di sini dinotasikan sebagai delta P atau price. Ya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan P dan Q, di mana P dan Q ini adalah harga awal dan jumlah permintaan awal. Maksudnya adalah harga dan jumlah permintaan sebelum ada sesuatu hal yang mempengaruhi perubahan dari barang dan harga itu. Nah, kalau dinotasikan seperti ini, jadi ED sama dengan delta Q per Q delta P per Q atau delta Q per delta P kali P per Q. Kalau kita sudah menyenggol rumus seperti ini, berarti ini tidak bisa dirubah karena ini sudah rumus paten seperti ini. Jadi tidak boleh ada perubahan atas rumus kecuali kalau misalkan memang rumus ini bisa berubah kalau melalui sebuah penelitian atau riset, ya. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya, oke. Sebelum kita masuk ke contoh, untuk perubahan atau adanya fleksibilitas dari permintaan itu menunjukkan kondisi 5 seperti ini. Jadi ada elastis, di mana kondisinya disebut sebagai elastis, ada kondisi yang disebut sebagai inelastisitas sempurna,
ada yang kondisi yang disebut sebagai inelastisitas, elastisitas uniter, dan elastisitas sempurna. Nah, apabila kondisi yang seperti ini, apabila terjadi seperti apa? Apabila nanti kita hitung koefisien dari ED itu menunjukkan lebih besar dari 1, atau sama dengan 0, atau nilainya di antara 0 dengan 1, atau nilainya sama dengan 1, atau nilainya adalah tak terhingga atau tak terbatas. Oke. Contoh, nah di sini saya menyampaikan contoh di mana contohnya ini harga sandal yang awalnya 30.000 turun menjadi 25. Kemudian pada saat harganya 30.000 itu barang yang diminta atau yang terbeli atau yang dibutuhkan oleh konsumen atau pembeli adalah 150 pasang. Sedangkan pada saat harganya 25 ternyata meningkat menjadi 300 pasang. Jadi terjadi adanya perubahan dari perubahan harga awalnya 30 menjadi 25. Awalnya pada saat harganya 30 hanya konsumen hanya membeli sebanyak 150 pasang, sedangkan pada saat harganya 25 itu pembeli lebih banyak, yaitu sebesar 300 pasang. Oke, di sini sudah bergabung juga Mas Aska Mafaza ya. Silakan untuk on kamera, Mas Aska Mafaza. Oke. Kemudian untuk caranya, untuk mengetahui berapakah elastisitasnya dan termasuk ke elastisitas jenis apa, ya, ini rumusnya yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita masukkan perubahan dari jumlah Q, kemudian perubahan dari jumlah P-nya, kemudian P dan Q di sini adalah harga awal dan jumlah barang awal. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari hasilnya ini ketemu negatif. Kemarin sempat ini ya melihat atau mengamati cara penyelesaian ini enggak? Ada yang mengamati? Mas Bagus, Iksan, Aska, Mbak Lia, Mas siapa tadi Nafiuddin, Andi Maskur, ada yang mengamati enggak pada saat melihat perhitungan ini? Mas Bagus mengamati? Kalau yang contoh saya kurang teliti Bu itu. Oke, ya. Kalau misalkan ya, pada saat kalian menghitung elastisitas demand dan ketemu angka negatif, maka nanti angka ini kita mutlakan menjadi positif. Jadi nilainya kita ambil nilainya itu menjadi positif. Ya. Kalau kita lihat di sini pada awalnya kan negatif. Kenapa kok negatif? Karena kan perkalian antara dua nilai, di mana nilai satu bernilai negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Jadi harusnya ED di sini adalah nilainya negatif. Tapi untuk mengetahui elastisitas kita ambil nilai mutlaknya. Jadi negatifnya kita kasih tanda pagar dua-duanya menjadi positif. Nah, dari soal yang saya sampaikan tadi, maka bisa dilihat bahwa perhitungannya adalah 4, di mana 4 ini menunjukkan ED-nya lebih besar dari 1. Maka ini dikategorikan sebagai elastisitas. Elastis, ya elastis. Nah, kalau saya tanya, elastis itu berarti maksudnya apa? Jadi elastis itu kondisi apabila bahwasanya adanya perubahan kenaikan harga akan dibarengi juga dengan perubahan dari jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Di mana nanti untuk nilainya itu adalah
lebih besar. Jadi nilai dari jumlah barang yang diminta atau dibutuhkan oleh konsumen itu lebih besar dari perubahan harganya. Itu disebut sebagai elastis. Oke, kemudian contoh lainnya. Contoh lainnya ini, apabila harga pupuk turun, awalnya adalah 5.000 menjadi 4.500, di mana pada saat harganya 5.000 itu yang terbeli atau yang dibutuhkan oleh konsumen hanya 30 kemasan. Sedangkan pada saat harganya 4.500 itu hanya terbeli ataupun jumlah barangnya yang dibutuhkan hanya 32 kemasan. Kalau kita lihat di sini berarti kan perubahannya relatif sedikit. Nanti kalau kita lihat koefisiennya menunjukkan ED-nya menunjukkan seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata kita hitung adalah ED-nya di sini adalah min 0,66. Nah, min 0,66 ini kita mutlakkan menjadi angka positif. Nah, berarti kalau angka positif kan menjadi 0,66. 0,66 itu adalah kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 berdasarkan jenis elastisitas tadi menunjukkan inelastisitas. Nah, maksud dari inelastisitas ini maksudnya apa? Berarti ternyata fleksibilitas ataupun perubahan dari jumlah barang dengan perubahan dari jumlah harga, perubahan dari harga itu relatif presentasinya adalah relatif lebih besar perubahan jumlah harganya. Jadi perubahan harganya itu lebih besar dari perubahan jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu yang disebut sebagai inelastis. Gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan, jelas apa yang saya sampaikan? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Insya Allah, Bu. Oke, kalau insya Allah itu berarti 99,99% yakin sudah paham ya. Oke, nanti kalau ketemu soal seperti ini, berarti ataupun misalkan di lingkungan sekitar kalian, saya ingin tahu untuk saya pada sisi pembeli itu ingin mengetahui apakah ini termasuk jenis koefisien yang seperti apa, jadi bisa paham ya. Oke, berarti kalau gitu, kalau semua sudah paham, saya akan tanya dulu. Ini dari 2 hari, ya 2 hari kalian melakukan kegiatan kemarin, ya kegiatan grand opening kantin kalian, itu kalau kita hitung dari sisi elastisitas permintaan. Pastinya kan kemarin itu kalian mencatat harga setiap produk dan yang terjual berapa porsi. Ya, betul. Selama 2 hari itu. Betul nggak? Betul nggak? Mas Bagus, Mas Iksan, Mas Aska, silakan Mas Aska untuk on kamera. Betul seperti itu? Betul ya? Jadi misalkan oke, 1 hari. 1 hari itu dengan harga sekian ternyata permintaan ataupun dari pembeli itu bisa berapa porsi yang mereka minta atau yang mereka yang mereka beli. Ada catatannya? Ada catatannya? Ada, Bu. Ya, Mas Andi Maskor? Iya, dicatat. Dicatat, oke, dicatat, oke. Berarti misalkan ini ya, saya mengambil contohnya 1 produk aja. Jadi nanti silakan kalian sendiri-sendiri mencatat
Oh, contohnya misalkan satu produk minuman aja. Satu produk minuman aja selama 2 hari. Itu menunjukkan koefisien yang mana. Oke. Siapa yang mencatat kalau saya boleh tahu? Siapa yang mencatat? Siapa yang mencatat? Atau semuanya mencatat? Yang mencatat bagian kasir, Bu. Oke, bagian kasirnya siapa? Kalau saya boleh tahu? Gonta-ganti, Bu. Ya, gonta-ganti. Oke. Bergantian. Kalau saya boleh tahu hari pertama siapa? Hari pertama Mas Siva, Bu. Siapa? Siva. Mas Siva. Siva. Siva ada di sini, Siva? Siva ada di sini? Oke, Mas Siva. Selamat bergabung, Mas Siva. Sudah sampai di rumah, Mas Siva? Ya, gimana, Bu? Oke. Bisa on kamera, Mas Siva? Ya. Oke. Saya boleh tahu? Ini sudah. Terserah mau produk apa, makanan boleh, minuman boleh, satu aja. Nanti biar temennya bisa menghitung ini termasuk elastisitas yang mana. Oke, pada hari pertama, misalkan ngambil salah satu jenis minuman aja ya Mas, itu dibandingkan dengan hari yang kedua, hari pertamanya berapa? Mungkin yang lainnya bisa mencatat ya. Mencatat. Jadi kalau saya menyatakan bahwa jumlah itu nanti notasikan sebagai Ki ya. Oke, Q1 itu adalah hari pertama, Q2 itu adalah hari kedua. Paham ya? Nanti tolong dicatat ya. Oke, paham ya apa yang saya maksud? Paham? Ya, Bu. Oke. Nah, Mas Siva, tolong informasikan ke temannya pada hari pertama. Terserah Mas Siva mau mengambil jenis produknya apa? Satu jenis produk makanannya atau minuman, terserah. Hari pertama itu pembeli. Ya, pembeli itu sampai berapa porsi yang mereka beli hari pertama. Hari pertama Tidak perlu 31 menyebutkan ini ya, menu atau makanannya terserah. Mau apa? Silakan Mas Iva, berapa? disebutkan sekarang apa ditulis, Bu? Yang lainnya menulis, terus Mas Siva yang menyebutkan. Hari pertama Iya, Bu. berapa? Berapa porsi Sekitar atau berapa cangkir minuman misalkan? Kalau untuk makanannya sekitar 31 porsi. Oke, 31. Oke. Berarti Q1 yang lainnya silakan ditulis ya. Q1-nya 31. Hari kedua. Untuk jenis produk yang sama ya, Mas ya? Hari Ya, Mas? kedua. Ya. Hari kedua yang menjaga Mas Bagus, Bu. Oke, ya, enggak apa-apa. Jadi ini adalah produk yang sama. Mungkin untuk yang 31 itu produknya apa, Mas Siva, kalau boleh tahu? Itu bakso sama rica-rica. Oke, berarti kita lihatnya dari yang dibeli oleh konsumen atau mahasiswa dan yang ada di lingkungan kampus kemarin adalah 31 porsi. Betul ya Mas ya? 31 porsi. Ya. Oke. Untuk yang kedua berarti Mas siapa ya Mas yang mencatat? Mas Bagus. Oke, Mas Bagus. Mas Bagus. Mana Mas Bagus?
Ralat Bu, bukan saya itu yang nyatat, itu Mbak Lia. Siapa yang nyatet siapa? Hari kedua Mbak Lia. Hah? Hari kedua Mbak Lia Bu. Mbak Lia, oke. Ya, Mbak Lia. Mbak Lia, mana Mbak Lia? Iya, Bu. Oke, untuk produk yang sama yang disampaikan oleh Mas Siva tadi, jumlah yang dibeli oleh konsumen itu berapa? Berapa 16, porsi? Bu. Berapa? 16. Berapa? 16. 16. Oke. Berarti Q2-nya adalah 16. Oke. Untuk harganya sama nggak satu porsinya untuk bakso dan ininya? Apa namanya tadi rica-ricanya? Satu porsinya berapa? Beda, Bu. Beda. Beda. Kalau Mas Siva ini enggak, maksudnya tahu catatannya untuk baksonya detailnya berapa, untuk rica-ricanya berapa? Ada? Atau dijadikan satu? Kemarin catatannya dikumpulkan, Bu. Harusnya Oke. beda itu Bu. Oke ya. Oke. Ada. Ya udah kalau gitu ini aja. Di kurang lebihnya berarti Q1-nya 31, Q2-nya adalah 16. Gitu ya, kita buat seperti itu ya. Oke. Untuk harga kita ambil aja untuk satu porsinya bakso berapa? So, 12. Berapa? Berapa? 12.000. 3.000. Oke, 3.000. Apakah hari kedua 12. berapa? 12.000. 12.000. Oke. Apakah hari kedua menjadi 12,5 atau 11.000? Kalau hari kedua- kedua bukan bakso, Bu. Kenapa Tapi hari kedua? ayam enggak. Hari kedua bukan bakso. Heeh. Bukan bakso. Hari kedua apa, Mbak? Ayam geprek atau ayam goreng gitu. Oke, 13.000. ya udah, ini aja. Misalkan kita buat aja untuk harga satu porsinya mau tetap atau mau undak nih kemungkinannya. Misalkan untuk bakso dan rica-rica ini kemungkinannya bagaimana? Tetap atau berubah Tetap harganya? kayaknya, Kenapa Mas Bagus? kayaknya masih tetap. Tetap ya? Oke, tetap. Berarti P2 dan P1-nya kita misalkan sebesar 12.000 sebagai harga satu porsi bakso. Ya. Nah, kalau gitu berarti ini ya, tadi kan 31 dan 16. Jadi nanti untuk harganya dikalikan ya. Jadi P1-nya tadi 31 kali 12.000. P2-nya adalah berapa tadi? 16 kali 12.000. Ya. Nah, terus sedangkan P dan Q ini adalah harga awal dan jumlah produk yang dibeli awal. Berarti P-nya di sini adalah 12.000, Q-nya di sini adalah yang awal tadi adalah 31 porsi. Oke, sekarang coba kalian hitung berapakah ED-nya. Kalian masukkan di sini, kemudian nanti ED-nya ketemu berapa. Silahkan dihitung sekarang. Saya tak ke belakang terlebih dahulu. Ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk menghitung. Ngantuk, Besti.
Masa apa iki engko? Mau piro mau? Ora nyatet aku, maaf ya aku. Gak ero aku mangan kok. Satu, satu, Podo satu. keluwen ya niku. Masa apa iki? Segone apa engko? Bakso tok. Piro. Ada yang di kampus? Ada yang di kampus? Durung. Yang mangkat? Yang di kampus cepat berangkat ya. Sing Joko wayahmu lho, Mas. Mosok toh? Oh. Ya Allah. Bosku. Tuh ya. Ini tuh lagi dah cah omong Oke. Oh, ternyata nambah lagi nih. Alhamdulillah Mbak Syifa Putri Anggraini. Selamat bergabung. Silakan on kamera Mbak Syifa. Seperti yang lainnya on kamera. Ada yang sudah ketemu? Berapa nilai ED-nya? Untuk Q2 dan Q1 tadi gimana ya, Bu? Apanya? Q2, Q1. Apanya? Yang mana? Yang dimasukkan yang Q2 min Q1. Q2 atau P2-nya? Q2, Kalau Q2 16. Ya Mbak Syifa, selamat bergabung. Bu mau tanya, Bu. Ya, silakan. Kita Yang mana? 31. Yang mana? Yang H1. Q1-nya 31 tadi, informasi dari Mbak Syifa. 31 itu kan dikali 12.000. P1-nya 12.000. P atau Q? H1. Oh, Q1-nya, Q itu apa toh? Q itu adalah jumlah barang. Berarti kalau saya misalkan dari kegiatan kemarin, kan jumlah barangnya adalah bakso sama rica-rica. Nah, dari informasi tadi diketahui Q1-nya adalah pada hari pertama. Hari pertamanya kan pembeli atau konsumen itu permintaannya sampai 31 porsi. Betul? Ya toh, hari pertama. Terus hari kedua informasi dari Mbak Lia tadi kan 16 porsi, ya kan? Jadi Q1-nya adalah 31, Q2-nya adalah 16. Oke, siapa yang sudah selesai? ED-nya 15 per 15 per? Kalau untuk P2, P1-nya tetap ya, Bu, harga tetap ya? Oke, ya tetap. Tadi berarti P1-nya adalah 12.000 kali 31. P2-nya adalah berapa tadi? 12.000 kali 31.
Sebentar. Oke, sebentar. P-nya tadi kan harga ya? Harga kan? Iya. Harga kan? Iya. Ya, kalau harga berarti tetap ya 12.000. Oke, maaf, 12.000. Harganya 12.000, P1, P2 sama 12.000. Hasilnya kayaknya sama tuh. Hasilnya 15 berapa? per 0. Mungkin Ibu ya. 0,6. Oh iya. Berapa? Kalau saya 0,66 saya hitung. Siapa 0,66? Oke, sebentar. Mas Bagus. Oke, Mas Bagus. Ya. Q2 tadi 16. 16 kurang Q1-nya 3. 31. Berarti Ya. 16 dikurangi 31 berapa? 15. 15. Negatif Min, atau positif, Mas? negatif. Oke, berarti min 15 di sini ya. Oke, terus di sini karena harganya hari pertama dan hari kedua kita asumsikan sama, berarti kan 12.000 dikurangi 12.000 hasilnya adalah 0. Berarti min 15 dibagi 0 berapa? Min 15 dibagi 0 berapa? Oh, itu dibagi. Berapa? Min 15 dibagi 0. Iya, min 15 dibagi 0 berapa? Tetap 15, min 15. Masa ngitungnya pakai manual atau pakai kalkulator? Bu, manual. Manual. Oke, betul? Min 15. Min 15 dibagi 0, min 15. 0, Bu. Oke, 0. Jadi semua nilai apabila pembaginya adalah 0, nilainya adalah 0. Ya? Oke. Ya, Bu. Terus 0 ya berarti ya min 15 dibagi 0, 0. Hasilnya adalah 0. Terus dikali P dan Q. P dan Q ini tadi adalah harga awal dan jumlah barang yang diminta awal. Berarti P-nya di sini adalah 12.000, Q-nya di sini adalah 31.000. Berarti tadi hasilnya di sini 0 kali 12.000 dibagi 31.000. Hasilnya berapa? Rp31.000, Bu. Iya, 31. Sorry, 31. Produknya jumlahnya kan 31 tadi. Ya kan? Berapa? Jadi di sini tadi kan min 15 dibagi 0 kali 12.000 dibagi 31. Berarti kan 0 kali 12.000 dibagi 31. Hasilnya berapa? Berapa? Ada yang sudah 0,9. Berapa? 0,9. 0,9. Ada pendapat lain? 0 mungkin, Bu. Berapa? 0. Ya. 0 kali berapapun hasilnya akan 0. Ya. 0 berapapun dikalikan dengan nilai hasilnya adalah 0. Ya. Nah, berarti ED-nya adalah berapa? Oh,
0. Betul? Idenya adalah 0 ya? Betul. Oke. Kita lihat di sini. Jenisnya elastisitas apa ini kalau 0? Berarti kalau koefisien dari elastisitas permintaan adalah nilainya 0, disebut sebagai inelastisitas sempurna. Ini. Ya. Jadi ternyata dengan adanya harga yang sama itu menyebabkan ternyata perubahan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen itu ada kenaikan ataupun ada penurunan. Itu disebut sebagai elastisitas permintaan inelastisitas sempurna. Karena apa? Koefisiennya adalah 0. Oke, dari sini bisa dipahami? Oke ya. Bisa, Jadi Bu. kita mengulangi kalau perhitungan matematika sederhana seperti itu. Jadi kalau misalkan pembaginya adalah 0, nanti hasilnya adalah 0. Kalau berapapun nilai yang dikalikan dengan 0, pasti hasilnya juga 0. Gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum? Oke, Belum. kalau belum ada, di sini saya, nah ini, ada latihan soal. Nah, ada latihan soal. Silakan saya minta untuk dikerjakan. Terus nanti silakan untuk dikumpulkan di GC. Ya, paling tidak untuk mencoba. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, cara menghitung elastisitas permintaan itu seperti apa, kemudian termasuk elastisitas yang mana, kemudian digambarkan kurvanya. Oke, sebelum saya akhiri, untuk menggambarkan kurva, yang disebut sebagai kurva adalah seperti ini. Nah, untuk yang tegak ini mewakili P, dan untuk yang datar ini mewakili Q. Ya, ini nanti bisa kalian coba untuk menggambarnya. Oke. Wah, ternyata banyak ini yang datang. Oke. Saya ulangi lagi dari apa yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Mumpung belum saya tutup, silakan. Oke. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Silakan memberikan komentar untuk oke ataupun sudah ataupun mungkin lewat chat kalau sudah paham atas materi yang saya berikan tadi. Jelas, Bu, udah paham. Sudah jelas, Bu. Oke. Siva, sudah Siva? Sudah. Mbak Lia? Aman, Bu, aman. Aman. Mbak Siva? Oke, Mbak Siva. Aman, Mbak Siva? Aman. Oke. Nafi Udin? Oke, terima kasih. Andi Maskor? Oke. Ihsan? Barudin? Aska? Oke. Berarti silakan nanti bisa dicoba latihannya untuk memahami lebih dalam lagi yang berkaitan dengan elastisitas permintaan. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ini dulu